Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Rosadi ZA. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya sehingga saya termotivasi terus untuk membuat konten-konten terkait pendidikan. Pada kali ini saya akan berbagi tips agar bisa mengerjakan soal-soal grammar di TOEFL. Yang pertama, kalian harus cari informasi tipe-tipe atau jenis-jenis soal grammar apa saja yang sering keluar. Setelah kalian cermati, kalian harus baca topik-topik grammar yang sering keluar. Berikutnya, setelah kalian cermati, kalian belajar. Yang ketiga, kalian latihan mengerjakan soal-soal grammar. Bisa di buku, bisa di online. Yang keempat, modal dasar kalian dalam mengerjakan soal-soal TOEFL adalah yang pasti ada adalah subjek dan verb. Pastikan kalian menemukan subjek dan verb di dalam kalimat. Karena itu fondasi awal kalian bisa mengetahui tipe-tipe soal grammar. Sekian, terima kasih, tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya minta tolong kalian yang sempat bisa like and subscribe channel YouTube saya Dede Rosadi ZA sehingga saya termotivasi untuk membuat konten-konten yang lainnya terkait pendidikan. Pada kali ini saya akan membagikan atau belajar bareng apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya dapatkan selama ini terkait TOEFL. Dalam TOEFL itu ada reading. Ada teknik dalam membaca sebuah teks. Yang pertama, skimming. Skimming itu teknik membaca secara keseluruhan dengan cepat untuk memperoleh gagasan, ide pokok, tema, setting, sehingga skimming tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Skimming ini salah satu teknik membaca yang harus dilakukan dalam mengerjakan soal reading TOEFL. Kalau tadi skimming itu membaca cepat secara keseluruhan, beda lagi dengan scanning. Scanning itu teknik membaca sebuah teks ya hanya pada bagian tertentu. Ya, misalnya sebutkan atau mana yang termasuk sesuai pernyataan dalam reading atau bacaan tersebut. Itu contoh soalnya. Kalian bisa harus langsung fokus kepada kalimat-kalimat tertentu, tidak mesti dibaca semuanya. Jadi kalau skimming itu membaca secara komprehensif, kalau scanning itu membaca secara parsial, sebagian, tidak keseluruhan. Demikian tip dan trik yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Semangat, terus belajar bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Rosadi ZA. Silahkan kalian bisa like and subscribe channel YouTube saya Dede Rosadi ZA sehingga saya bisa termotivasi untuk membuat konten-konten yang positif terkait dengan pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan 5 tip and trik bagaimana kita bisa menguasai listening TOEFL. Yang pertama,
kalian harus membiasakan diri kalian mendengarkan ya lagu-lagu bahasa Inggris, conversation bahasa Inggris dari film maupun dari dialog lainnya. Yang kedua, setelah kalian sudah terbiasa mendengarkan natif berbicara ya, berikutnya kalian ketika mendengarkan soal-soal listening adalah kalian harus kuasai kata kunci dalam soal tersebut. Bagaimana cara menguasai kata kunci soal tersebut? Tadi kalian harus sering-sering melakukan simulasi tes biar tahu tipe-tipe soal TOEFL listening itu seperti apa. Berikutnya, setelah kalian membiasakan diri kuasai kata kunci, berikutnya adalah kalian fokus. Kalian belajar mendengarkan dari suara yang banyak, kalian fokus ke satu suara. Bisa kalian coba nanti di rumah, kalian mendengarkan sebuah lagu sedangkan di beberapa lingkungan kalian atau di sekitar lingkungan kalian ada suara-suara yang lain. Bagaimana kalian bisa fokus dengan suara listening yang kalian dengarkan, begitu. Atau bahasa kerennya jangan sampai distraksi ada suara-suara lain, kalian harus fokus. Berikutnya, ketika kalian mengerjakan soal listening TOEFL, kalian harus membuat catatan kecil. Biasanya mengerjakan TOEFL itu dikasih pensil, dan kertas. Kalian harus gunakan sehemat mungkin catatan-catatan kecil tersebut sehingga kalian bisa memperoleh poin-poin penting atau kata kunci dari soal-soal listening. Berikutnya, yang terakhir, kalian harus